Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua dan yang terhormat Bapak Syuwa Ulfuada selaku dosen pengampu dari mata kuliah Praktikum Sistem Telekomunikasi 2 dan teman-teman yang menyaksikan dari video ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Najwa Nabila Mandasisoyo dari Program Studi Sistem Telekomunikasi semester 4 dengan NIM 2102459. Dalam kesempatan ini saya akan menjadi pembuka dari Praktikum Motor Servo kelompok 5 Sistem Telekomunikasi 4D. Dalam praktikum kali ini pun saya akan ditemani oleh teman-teman saya yang akan memaparkan beberapa step by step dari praktikum motor servo. Yang pertama itu ada alat bahan yang akan diterangkan oleh Maulidia Sita, lalu selanjutnya ada flowchart yang akan diterangkan oleh Andi, selanjutnya juga ada proses wiring yang akan dijelaskan oleh Hilmi, dan codingan akan dijelaskan oleh Mahardika. Selanjutnya yang terakhir demonstrasi akan dijelaskan oleh Rahma Triana Samantri. Berikut praktikum motor servo dari kelompok 5 Sistem Telekomunikasi 4B. Baik, yang pertama ialah pengantar dari praktikum motor servo kali ini. Motor servo ialah salah satu jenis motor listrik searah yang menggunakan sistem closed loop, di mana sistem closed loop ini ialah sistem yang mengendalikan akselerasi serta kecepatan pada sebuah motor listrik dengan adanya daya akurat tinggi. Nah, motor servo ini merupakan salah satu jenis dari motor DC. Cara kerja motor servo adalah ia menggunakan PWM atau pulse width modulation, atau dia tuh bekerja berdasarkan dari lebar sinyal modulasi yang menggunakan sistem kontrol. Nah, lebar sinyal ini akan menentukan posisi sudut pada motor servo. Mungkin bisa dilihat oleh teman-teman semuanya. Di sini untuk pulsa minimum motor servo akan bergerak ke arah 0 derajat ke arah kiri atau berlawanan arah jarum jam. Ketika pulsanya ini selebar 1 milisecond atau kurang dari 1,5 milisecond. Nah, ketika posisi netral atau pulsanya ini selebar 1,5 milisecond, ia akan bergerak ke arah 90 derajat. Nah, untuk selanjutnya, ketika pulsa selebar 2 milisecond atau lebih dari 1,5 milisecond, ia akan bergerak ke arah kanan searah jarum jam selebar 180 derajat. Nah, pada praktikum kali ini, kelompok 5 memiliki tujuan praktikum motor servo bahwa ketika tombol 5 ditekan pada keypad, motor servo akan berputar searah 90 derajat berlawanan arah. Selanjutnya, mengenai flowchart akan diterangkan oleh Andi. Mengenai flowchart motor servo. Pertama, kita menyiapkan alat dan bahan praktikum, lalu merangkai dan menyusun komponen menjadi rangkaian, membuat program pada Arduino Uno, lalu menyambungkan codingan Arduino Uno kepada Proteus, lalu mulai simulasi. Tahap pertama, kita menekan tombol pada keypad, lalu tombol 5 on berlawanan jarum jam 90 derajat. Baik, selanjutnya ada alat dan bahan untuk praktikum motor servo. Yang pertama ada Proteus dan yang kedua ada
Arduino Uno. Untuk bahan praktikum dengan simulasi protes ini, yang pertama ada Arduino Uno, iPad 3x4, dan motor servo. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan melakukan proses wiring. Pertama-tama, kita akan menyambungkan pin D pada pin 2 pada Arduino. Lalu pin C keypad pada pin 3 Arduino. Pin B keypad pada pin 4 Arduino. Pin 4 keypad pada pin 5 Arduino. Lalu pin 1 keypad pada pin 8 Arduino. Lalu pin 2 pada pin 7 Arduino. Pin 3 keypad pada pin 6 Arduino. Lalu kita akan memberikan pin input pada motor servo. Kita akan menjadikan pin 13 sebagai input pada motor servonya. Nah, lalu seperti yang kita ketahui, motor servo biasanya memiliki tiga pin, atau tiga kaki. Pertama untuk power, lalu yang lainnya untuk ground, dan yang satunya lagi untuk inputannya. Itu saja penjelasan proses wiring. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mahardika Agustina dengan NIM 2106434. Di sini saya akan membuat dan menjelaskan codingan untuk membuat perintah. Jika kita menekan tombol 5 pada keypad, motor servo akan bergerak berlawan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Oke, sebelumnya kita di sini akan membuat library. Yang pertama dari servo dan keypad. Untuk membuat library ini kita bisa mengklik slash include library, dan di sini terdapat servo dan keypad. Oke, dan selanjutnya kita di sini akan membuat sebuah variabel bertipe char yang kita namakan custom key. Nah, di sini juga terdapat konstanta berupa baris dan kolom dan ini untuk menjelaskan sebuah keypadnya. Di sini kita menggunakan keypad dengan 4 baris dan 3 kolom. Untuk variabel nya itu di sini terdapat baris lalu kolom yang bertipe char, dan di sini isiannya itu 1, 2, 3 dan seterusnya, yang dimana ini kita sesuaikan dengan keypad yang kita gunakan. Di sini juga kita akan memanggil sebuah row yaitu 5, 4, 3, 2, tapi nanti kita yang akan kita gunakan itu hanya untuk 5 saja karena terdapat satu perintah saja. Dan di sini juga terdapat baik column pins yaitu 8, 7, dan 6. Selanjutnya kita akan mendeteksi untuk keypad. Di sini keypad sama dengan keypad dan Mac keymap. Kita gunakan case dengan isian row pins, column pins, rows dan columns. Itu kolom, baris, dan pin kolom dan pin baris. Di sini kita akan menjelaskan servo yang kita namakan my servo. Dan untuk setupnya yaitu buat setup my servo.attach dan 13. Di sini 13 itu sebagai output dari servo, output dari Arduino untuk servo yaitu di pin 13. Kita akan ulangi. Di sini kita menggunakan custom key yaitu pada variabel yang sudah kita gunakan sebelumnya. Custom key sama dengan keypad.getKey dan kurung
Di sini jika kita menekan tombol 5, maka motor servo akan bergerak berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Di sini kita menggunakan minus 90 dan akan delay selama 1000 milisecond. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai simulasi. Terima kasih. Sebelumnya maaf tidak bisa saya screen record dikarenakan laptop saya mengalami error. Baiklah, setelah melewati beberapa langkah yang telah dijelaskan oleh teman saya, sekarang kita akan melakukan demonstrasi simulasi. Jadi ketika kita tekan angka 5 pada keypad, maka motor servo akan berputar berlawanan arah jarum jam. Sedangkan ketika kita tekan angka 1, maka motor servo akan berarah jarum jam. Selanjutnya, karena kami sudah melakukan demonstrasi, izinkan saya untuk menarik kesimpulan pada praktikum motor servo kali ini. Pada praktikum kali ini, kami berhasil untuk melakukan tujuan praktikum, yakni ketika tombol 5 keypad ditekan, maka motor servo akan bergerak atau berputar sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam ke arah kiri. Nah, hal ini dikarenakan motor servo akan berputar atau bergerak itu dikarenakan sudah terprogram pada microcontroller Arduino. Motor servo pun akan berputar sebesar 0 hingga 180 derajat saja. Cara kerja dari motor servo ini ada 3, yakni ada pulsa maksimum, lalu ada dalam posisi netral, dan juga ada pulsa minimum. Pada praktikum kali ini, karena kita besar 90 derajat ini, berarti yang posisinya netral. Nah, selanjutnya, mengapa pada praktikum motor servo ini tidak digunakan IC driver? Karena pada motor servo ini, untuk mengontrol dari motor servo hanya diperlukan input dari lebar pulsa modulation aja atau PWM-nya saja. Mungkin sekian kesimpulan dari praktikum kali ini. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian video ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah ilmu untuk para penonton semua. Terima kasih.